Namaku Indah Kumaira. Usiaku 32 tahun saat aku menulis kisah ini. Dan aku tidak pernah menyangka hidup yang terlihat rapi dan mapan bisa runtuh hanya karena dua orang yang paling kupercaya. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Aku berdiri di depan cermin kamar apartemenku di daerah Tebet. Mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana. Rambutku kuikat rapi. Aku selalu menyukai hidup yang teratur, bangun pagi, bekerja jujur, pulang dengan hati tenang. Aku bukan perempuan manja. Sejak lulus kuliah, aku bekerja keras membangun karierku sendiri di sebuah perusahaan logistik. Semua yang kupunya adalah hasil keringatku. Dan mungkin karena itulah, aku begitu bangga dengan hidupku saat itu. Aku bertunangan. Namanya Mulyana. Pria yang kukenal 5 tahun lalu, yang selalu tahu cara membuatku merasa dipilih. Kata-katanya lembut, sikapnya meyakinkan. Dan di depan orang tuaku, ia tampil sempurna, pria mapan, sopan, dan penuh perhatian. Hari itu, aku akan makan malam bersama keluarga. Bukan sekadar makan malam biasa, tapi pertemuan kecil membahas rencana pernikahanku yang tinggal 6 bulan lagi. Aku tersenyum kecil saat melihat notifikasi dari Mulyana di ponselku. Hati-hati di jalan. Sayang, jangan capek-capek. Aku menyusul nanti. Aku percaya padanya. Tanpa ragu, tanpa curiga. Di rumah orang tuaku di Depok, suasana hangat sudah terasa sejak aku melangkah masuk. Ibuku sibuk di dapur, ayah membaca koran di ruang tamu, dan adikku Delina duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Delina, adik kandungku satu-satunya, lebih muda 5 tahun dariku. Cantik, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang nyaman berada di dekatnya. "MBAU kelihatan capek," katanya sambil tersenyum manis. Aku tertawa kecil. Biasa, kerja. Aku tidak tahu, atau mungkin aku tidak mau tahu, bahwa senyum itu bukan sekadar senyum adik yang menyambut kakaknya. Makan malam berjalan hangat. Delina banyak bercerita, ayah sesekali bercanda. Ibu sibuk menanyakan detail pernikahanku. Aku duduk di sana, merasa hidupku hampir sempurna. Lalu Mulyana datang. Ia menyalami ayah dan ibu dengan sopan, duduk di sampingku, dan menggenggam tanganku di bawah meja. Hangat, meyakinkan. Tapi entah kenapa, saat aku menoleh, aku melihat sesuatu yang aneh. Delina dan Mulyana saling bertukar pandang. Hanya sepersekian detik. Terlalu cepat untuk disebut bukti. Terlalu singkat untuk dicurigai. Aku mengabaikannya. Karena siapa yang akan curiga pada adik kandungnya sendiri? Dan siapa yang akan mencurigai pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya? Malam itu, aku pulang dengan perasaan tenang. Aku tidur dengan senyum kecil di wajahku, memeluk rencana masa depan yang kupikir aman. Aku tidak tahu bahwa di balik kehangatan meja makan itu, ada rahasia yang perlahan menyiapkan kehancuranku. Dan malam itu adalah terakhir kalinya aku tidur dengan hati yang utuh. Karena sejak pagi berikutnya, tanpa aku sadari, hidupku mulai dipenuhi kegelisahan kecil yang datang tanpa suara. Aku terbangun dengan rasa berat di dada. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di dalam mimpi tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuatku sulit bernapas. Aku mengusir perasaan itu dengan rutinitas. Mandiri, kata orang. Kuat, kata mereka. Aku terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Siang itu, Delina datang ke apartemenku. Aku mau pinjam laptop sebentar. MBA, laptopku rusak, katanya ringan, sambil masuk tanpa canggung. Aku mengangguk. Ambil saja, aku masih kerja. Ia duduk di meja makan, membuka laptopku. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Ia tersenyum kecil, senyum yang anehnya terasa. Terlalu pribadi. Siapa? Tanyaku sambil menyesap kopi. Teman. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku tidak bertanya lagi. Delina memang selalu seperti itu, pintar bicara. Tahu kapan harus berhenti sebelum orang lain bertanya lebih jauh. Sore harinya, Mulyana menjemputku di kantor. Kami sepakat makan malam di luar. Saat aku masuk ke mobil, aku mencium aroma parfum yang asing. Bukan parfumku. Kamu ganti parfum? Tanyaku. Berusaha terdengar biasa saja. Mulyana tertawa kecil. Parfum kantor. Tadi ketumpahan. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Saat makan malam, ponselnya sering bergetar. Ia tak lagi meletakkannya di atas meja seperti biasanya. Ia menyimpannya terbalik. Aku memperhatikan hal-hal kecil itu bukan sebagai kecurigaan, tapi sebagai keganjilan yang tidak punya tempat untuk kujelaskan. Yang membuatku benar-benar terdiam adalah satu momen sederhana. Saat aku ke toilet, aku melihat Delina mengirim pesan di grup keluarga. Hati-hati di jalan. Ya, pesan itu biasa. Sangat biasa. Tapi beberapa detik kemudian, ponsel Mulyana di meja bergetar.
Aku kembali ke kursiku. Mulyana tersenyum kecil, lalu mengetik balasan cepat. Aku tidak melihat isinya. Aku hanya melihat ekspresinya, ekspresi yang selama ini hanya ia tunjukkan padaku. Hangat, lembut, terlalu lembut. Kenapa? Tanyanya saat menyadari aku terdiam. Enggak. Jawabku. Capek saja. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku berlebihan. Bahwa aku hanya lelah. Bahwa tidak mungkin dua orang yang paling kupercaya menyimpan sesuatu di belakangku. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku lupa mengambil dokumen penting di apartemen. Saat pintuku buka, aku mendengar suara tawa. Tawa Delina. Dan suara Mulyana yang menjawabnya terlalu akrab. Terlalu dekat. Aku berhenti melangkah. Tanganku gemetar di gagang pintu. Mereka terdiam saat menyadari kehadiranku. Oh, MBA pulang? Delina berdiri cepat. Senyumnya tetap rapi. Kami cuma nunggu kamu. Mulyana mengangguk. Iya, mau bahas undangan. Aku memaksa tersenyum. Aku selalu pandai berpura-pura. Tapi malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku menangis tanpa suara. Bukan karena aku tahu kebenaran, melainkan karena hatiku mulai merasakannya. Dan perasaan itu berkata pelan namun kejam. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Sejak malam itu, aku tidak lagi tidur nyenyak. Aku terbangun beberapa kali dengan dada sesak. Seolah ada beban yang tidak terlihat menekan napasku. Pagi-pagi aku menatap cermin lebih lama dari biasanya. Mencoba memastikan bahwa aku masih perempuan yang sama. Indah Kumaira yang logis, tenang, dan tidak mudah berprasangka. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku mulai mempertanyakan pikiranku sendiri. Di kantor, aku sulit fokus. Angka-angka di layar komputer seperti kabur. Saat jam makan siang, aku membuka ponsel. Tanpa sadar memeriksa status terakhir Mulyana. Online, offline, online lagi. Aku menutup ponsel dengan kesal pada diriku sendiri. Sejak kapan aku jadi perempuan yang seperti ini? Penuh curiga, penuh takut. Sore itu, Delina meneleponku. MBA, nanti malam aku nginep di apartemen kamu ya. Di rumah lagi berisik, katanya lembut. Nyaris manja. Aku ragu sesaat. Tapi kemudian rasa bersalah datang. Iya adikku, darah dagingku. Ya sudah, jawabku. Malam itu, kami bertiga makan bersama. Suasananya aneh. Delina terlalu ceria. Mulyana terlalu tenang. Dan aku merasa seperti orang asing di antara mereka. Aku senang MBA sama Mas Mulyana cocok, kata Delina tiba-tiba. Menatapku dengan mata berbinar. Kalian pasangan ideal. Aku tersenyum kaku. Mulyana menimpali, Indah memang selalu pengertian. Pengertian. Kata itu menggema di kepalaku. Saat Delina masuk kamar mandi, aku memberanikan diri bicara pelan pada Mulyana. Kamu akhir-akhir ini beda, kataku. Ia menoleh. Wajahnya penuh keheranan. Beda bagaimana? Kamu sering sibuk, sering pegang ponsel. Ia tertawa kecil, lalu menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti orang lelah menghadapi tuduhan tak berdasar. Indah, kamu kenapa sih? Kamu terlalu sensitif. Katanya lembut tapi menusuk. Aku kerja buat masa depan kita. Aku terdiam. Kata-katanya rapi, masuk akal. Dan entah kenapa, membuatku merasa bersalah. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena mereka, melainkan karena aku mulai membenci diriku sendiri. Aku merasa berlebihan, cemburuan, tidak dewasa. Keesokan harinya, aku bertemu Rizky, teman kecilku. Orang yang selalu tahu wajahku bahkan sebelum aku mengaku lelah. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Jakarta Selatan. Tempat yang dulu sering kami datangi sepulang sekolah. Kamu kelihatan capek, katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum pahit. Mungkin aku cuma kurang istirahat. Ia menatapku lama, seolah ingin berkata banyak hal, tapi memilih diam. Rizky selalu seperti itu, hadir tanpa memaksa. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, katanya akhirnya, jangan langsung salahkan diri sendiri. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Aku pulang dengan pikiran kacau. Di apartemen, Delina sudah tertidur di sofa. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala sebentar, notifikasi masuk. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti berdetak. Mulyana, aku tidak membuka pesannya. Tanganku gemetar. Aku mundur selangkah, seolah ponsel itu benda terlarang. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memeluk lutut, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahwa aku hanya terlalu lelah. Bahwa aku tidak boleh curiga pada dua orang yang paling kucintai. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang mulai berteriak. Bukan kamu yang berubah, mereka yang sedang berbohong. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang hari, seperti bisikan yang tak mau pergi.
Aku mencoba bekerja seperti biasa, tersenyum pada rekan kantor, menyelesaikan laporan tepat waktu. Dari luar, aku tampak normal. Dari dalam, aku sedang berperang dengan pikiranku sendiri. Sore itu, atas permintaan Mulyana, aku diminta menandatangani beberapa berkas. Katanya, itu berkaitan dengan rencana pembelian rumah setelah menikah. Aku senang. Aku merasa akhirnya kami melangkah lebih serius. Kamu percaya aku, kan? Katanya sambil mendorong map biru ke arahku. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama ini kuanggap aman. Aku mengangguk, lalu menandatangani tanpa membaca terlalu detail. Aku percaya, selalu percaya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari Ban. Selamat sore, Ibu Indah Kumaira. Kami ingin mengonfirmasi pengajuan pinjaman atas nama Ibu. Aku terdiam. Pinjaman apa? Nada suara di seberang sana berubah formal, menyebutkan nominal yang membuat kepalaku berdenyut. Jumlahnya besar, terlalu besar untuk sesuatu yang tidak pernah kubicarakan. Aku segera menelepon Mulyana, berkali-kali. Tidak diangkat, tanganku dingin, napasku pendek. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang tanpa tahu siapa yang mendorongku ke sana. Malam itu, Delina datang ke apartemenku. Ia membawa makanan, duduk di sampingku, dan menepuk punggungku dengan lembut terlalu lembut. MBA, kamu kenapa pucat? Tanyanya dengan suara penuh perhatian. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat adikku bukan sebagai keluarga, tapi sebagai orang lain yang sedang mengamatiku dengan saksama. Ada masalah sedikit. Jawabku singkat. Mas Mulyana baik-baik saja, kan? Tanyanya cepat, terlalu cepat. Pertanyaan itu menusuk. Kenapa ia lebih dulu menyebut nama Mulyana? Aku tersenyum tipis. Kenapa kamu tanya begitu? Delina tertawa kecil, memainkan ujung jilbabnya. Ya biasa, kan sebentar lagi jadi keluarga. Keluarga, kata itu terdengar asing di telingaku. Malam semakin larut. Mulyana akhirnya datang. Wajahnya tenang, seperti tidak ada apa-apa. Soal bank itu cuma salah paham, katanya santai. Aku urus kok. Nada bicaranya membuatku merasa bodoh karena bertanya. Seolah aku berlebihan. Seolah kekhawatiranku tidak masuk akal. Aku ingin berteriak, tapi aku hanya diam. Dan disitulah aku sadar ini bukan lagi sekadar perasaan. Ini sudah menyentuh hidupku, reputasiku, masa depanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku terancam. Malam itu, aku menghubungi Rizky. Aku butuh bicara, kataku lirih. Ia tidak banyak bertanya. Aku di jalan. Saat kami bertemu, aku akhirnya menangis. Bukan tangis histeris tapi tangis orang dewasa yang menyadari bahwa ia mungkin telah menyerahkan hidupnya pada orang yang salah. Rizky mendengarkan, tidak memotong, tidak menghakimi. Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, katanya pelan, kamu berhak mencari kebenaran. Jangan tunggu sampai semuanya diambil dari kamu. Aku mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan kecil, keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Aku tidak akan diam lagi. Keputusan itu terdengar sederhana, tapi efeknya membuat tanganku gemetar sepanjang malam. Aku tahu, begitu aku melangkah ke arah kebenaran, tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan diri seperti hendak menghadapi sesuatu yang besar, padahal yang kulakukan hanya hal kecil. Membaca ulang berkas-berkas yang pernah kutandatangani. Satu persatu, aku teliti, nama, tanggal, nominal. Dadaku mengencang saat ku sadari ada dokumen yang tidak pernah kubahas dengan Mulyana, tapi ditandatangani atas namaku. Bukan palsu, tanda tanganku asli. Aku mengenal lekukan huruf-huruf itu. Aku sendiri yang menorehkannya. Dengan penuh percaya, siang harinya aku ke Ban. Sendirian, aku duduk berhadapan dengan petugas, mendengarkan penjelasan yang terasa seperti vonis pelan. Tidak ada tuduhan, tidak ada nada menghakimi. Hanya fakta. Keluar dari gedung Ban, kakiku terasa lemas. Dunia berjalan seperti biasa, tapi aku seperti tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Aku menelepon Mulyana. Kali ini diangkat. Kita harus bicara, kataku singkat. Di kafe kecil dekat apartemen, ia datang terlambat.
duduk, memesan minum, lalu menatapku seolah aku yang memanggilnya untuk hal sepele. Kamu kenapa sih? Indah, katanya. Akhir-akhir ini kamu aneh. Aneh, lagi-lagi kata itu. Aku menunjukkan berkas-berkas itu. Tangannya berhenti di udara sesaat cukup singkat untuk ia perbaiki dengan senyum. Itu semua buat kita, katanya cepat. Aku cuma mau nyiapin masa depan. Masa depan kita atau masa depanmu? Tanyaku. Suaraku bergetar tapi tegas. Ia menghela napas, memainkan peran lelah. Kamu terlalu dengar omongan orang. Orang siapa? Ia terdiam. Sore itu, Delina meneleponku berkali-kali. Pesannya beruntun. Nadanya manis sekaligus mendesak. MBA jangan salah paham. Mas Mulyana baik. Jangan bikin masalah menjelang nikah. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Untuk pertama kalinya, kata-kata Delina terasa bukan seperti perhatian adik melainkan arahan. Seperti seseorang yang takut rencananya terganggu. Malamnya, Delina datang lagi ke apartemenku. Ia duduk dekat, memegang tanganku. MBA, kamu jangan keras kepala, katanya lembut. Kadang kita harus percaya sama orang yang kita cintai. Aku menarik tanganku perlahan. Aku menatap wajahnya terlalu lama. Kamu kenapa belain dia? Tanyaku. Delina tersenyum. Senyum yang terlalu tenang. Karena aku gak mau MBA nyesal. Kalimat itu dingin, bukan menenangkan. Saat ia pergi, aku mengunci pintu dan bersandar di belakangnya. Napasku terengah. Aku merasa dikepung bukan oleh teriakan atau ancaman, tapi oleh kata-kata rapi yang memintaku diam. Malam itu, aku bertemu Rizky lagi. Mereka mulai panik. Katanya setelah mendengar ceritaku. Itu tanda kamu sudah dekat dengan sesuatu. Aku memejamkan mata. Aku takut. Takut itu wajar, jawabnya. Tapi berhenti sekarang jauh lebih berbahaya. Aku pulang dengan keputusan yang lebih jelas dari sebelumnya. Aku mulai menyimpan bukti, pesan, waktu, kejadian-kejadian kecil yang dulu kuabaikan. Dan entah sejak kapan, aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Mereka tidak lagi berusaha menenangkanku, mereka berusaha mengendalikanku. Aku baru benar-benar memahami kalimat itu ketika ponselku mulai terasa seperti benda asing di tanganku sendiri. Setiap notifikasi membuat dadaku mengencang. Bukan karena pesan dari Mulyana, melainkan dari keluarga. Ibuku menelepon pagi-pagi. Indah, suaranya terdengar hati-hati. Kamu lagi ada masalah sama Mulyana. Aku terdiam. Masalah bagaimana? Bu, ayahmu dengar kamu akhir-akhir ini emosi. Delina bilang kamu lagi sensitif. Banyak curiga. Aku memejamkan mata. Jadi begini caranya. Siang itu, di kantor, rekan kerjaku menatapku dengan ragu. Bisik-bisik kecil berhenti ketika aku lewat. Atasan memanggilku, menanyakan kondisiku dengan nada profesional yang dingin. Seolah aku sedang dinilai bukan dari pekerjaanku, melainkan dari kabar yang beredar. Ada isu kamu sedang stres berat. Katanya, kalau perlu cuti, kami bisa atur. Isu, kata yang ringan tapi tajam. Sore harinya, aku menerima pesan panjang dari Mulyana. Isinya rapi, terstruktur, seolah ditulis dengan sangat hati-hati. Aku khawatir sama kamu. Banyak orang bilang kamu berubah. Aku cuma mau lindungi kamu dari keputusan impulsif. Melindungi. Lagi-lagi kata itu. Aku menelepon Delina. Ia mengangkat dengan cepat, seakan menunggu. Kamu cerita apa ke mama dan papa? Tanyaku langsung. Delina tertawa kecil, terdengar sedih. Aku cuma jujur. MBA, aku takut kamu kenapa-kenapa. Jujur atau memutarbalikan? Hening sejenak, lalu nada suaranya berubah. Lebih lembut, lebih licin. MBA, kamu jangan bikin aku jadi musuh. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Adikku sendiri baru saja meletakkan aku di posisi yang salah. Malamnya, aku diundang makan keluarga. Suasananya canggung. Ayah lebih banyak diam. Ibu menatapku dengan mata khawatir. Bukan marah, tapi ragu. Dan Delina duduk di samping Mulyana. Jaraknya terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Kami semua cuma mau kamu tenang, kata Mulyana. Mewakili, jangan kebanyakan mikir.
Aku menatap mereka satu persatu. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak gila, bahwa aku hanya sedang berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, tercekik oleh narasi yang sudah mereka bangun lebih dulu. Sepulangnya, aku duduk lama di dalam mobil. Tanganku gemetar. Dunia terasa berputar tanpa memberiku kesempatan menjelaskan. Aku menelepon Rizky. Mereka bikin aku kelihatan salah. Kataku lirih, seolah aku sumber masalahnya. Rizky tidak langsung menjawab. Lalu suaranya terdengar tegas. Itu taktik. Kalau kamu diam, cerita mereka jadi kebenaran. Aku menatap ke depan. Lampu jalan berderet seperti saksi bisu. Aku harus apa? Tanyaku. Pegang satu tujuan. Katanya, bukti dan waktumu. Jangan terprovokasi. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatnya. Malam itu, aku menyadari satu hal yang lebih menakutkan dari pengkhianatan. Aku sedang dilucuti, bukan dari hartaku, tapi dari suaraku. Kesadaran itu membuatku terjaga sepanjang malam. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gelap, dan untuk pertama kalinya aku berhenti berharap mereka akan berubah. Harapan itu melelahkan. Yang kubutuhkan sekarang bukan pengakuan, melainkan kendali atas hidupku sendiri. Pagi itu, aku menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang selalu kubawa kemana-mana. Tujuanku, memastikan namaku aman, masa depanku utuh, dan kebenaran berdiri di sisiku. Sederhana, tegas, tidak emosional. Aku mulai dari hal paling dekat. Diriku. Aku memisahkan rekening, mengubah kata sandi, menyusun ulang dokumen penting. Setiap langkah kecil terasa seperti menegakkan tulang punggung yang sempat dilengkungkan orang lain. Mulyana menyadarinya cepat. Kamu kenapa jeti dingin? Tanyanya di telepon. Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada tepi tajam yang baru pertama kali kurasakan. Aku lagi fokus. Jawabku singkat. Ia tertawa kecil. Fokus sama apa? Hidupku, kataku. Lalu aku menutup telepon. Siang itu, Delina datang tanpa memberi kabar. Ia duduk di sofa, menatap sekeliling apartemenku seperti sedang menilai sesuatu. MBA kelihatan beda, katanya. Orang memang berubah. Jawabku pelan. Ia mendekat, merendahkan suara. Kamu gak percaya aku lagi? Pertanyaan itu seperti jerak. Jika ku jawab ya, aku akan terlihat kejam. Jika tidak, aku berbohong pada diriku sendiri. Aku lagi belajar percaya sama diriku, kataku akhirnya. Wajah Delina menegang sesaat, hanya sepersekian detik, lalu kembali tenang. Kamu hati-hati, MBA. Jangan sampai nyakitin orang yang sayang sama kamu. Ancaman yang dibungkus perhatian. Aku mengenalinya sekarang. Malamnya, aku bertemu Rizky. Aku menceritakan tujuanku. Ia mendengarkan, lalu mengangguk. Kamu sudah memilih jalan yang benar, katanya. Tapi jalan ini bikin kamu sendirian. Aku tahu. Jawabku jujur. Dan aku siap. Beberapa hari kemudian, undangan pernikahan yang belum dicetak tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan keluarga. Tanggal dipertanyakan, rencana diulur, alasan bermunculan, semuanya seolah datang bersamaan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik rem darurat. Aku menerima pesan dari ibu, kalau memang kamu belum siap, jangan dipaksakan. Belum siap, padahal yang belum siap bukan aku, melainkan mereka menghadapi perempuan yang tak lagi bisa dikendalikan. Aku menatap layar ponsel lama, ada rasa kehilangan yang mengendap, kehilangan citra diri di mata keluarga, kehilangan ketenangan, kehilangan ilusi tentang adik dan tunangan yang kupercaya. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang tumbuh, keras, dingin, dan jujur. Tekad, aku tahu, ke depan aku akan diuji. Mereka akan mencoba mematahkan tujuanku, memelintir niatku, membuatku terlihat salah di mata banyak orang. Dan aku akan kehilangan lebih banyak hal sebelum semuanya jelas. Namun malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan berhenti sampai kebenaran menemukan jalannya. Tapi rupanya, mereka tidak berniat membiarkanku berjalan sejauh itu. 2 hari setelah aku menolak bicara panjang dengan Mulyana,
Ia mengirim pesan singkat yang terdengar damai. Terlalu damai. Kita ketemu baik-baik. Aku mau selesaikan semua. Kami bertemu di sebuah restoran yang dulu sering kami datangi. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan untuk disebut netral. Mulyana datang rapi, wajahnya lembut, nada suaranya rendah. Versi dirinya yang dulu selalu membuatku luluh. Aku salah. Katanya membuka percakapan. Aku minta maaf kalau caraku bikin kamu gak nyaman. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Aku mau kita mulai dari awal, lanjutnya. Tapi ada satu hal, aku menghela napas pelan. Apa? Kamu berhenti cari-cari, berhenti ribut. Kita lanjutkan pernikahan. Itulah syaratnya, bukan pengakuan, bukan kejujuran. Hanya keheningan yang dibayar dengan status istri. Aku akan urus semuanya. Katanya lagi, kamu gak perlu pusing. Aku tersenyum tipis. Dan aku harus pura-pura tidak pernah tahu apa-apa. Ia terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Demi kebaikan semua orang kecuali aku. Sore itu, Delina mengirim pesan suara. Suaranya lembut, terdengar seperti menangis. MBA, aku capek, keluarga capek, tolonglah, jangan diperpanjang. Aku memutar ulang pesan itu beberapa kali. Ada kelelahan di sana atau ketakutan. Aku tidak tahu lagi membedakannya. Malamnya, ibu datang ke apartemenku. Ia duduk di kursi makan, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu terus begini, katanya pelan, keluarga kita bisa hancur. Kata-kata itu jatuh berat. Aku mencintai keluargaku. Aku tidak pernah ingin menjadi alasan mereka retak. Bu, kataku akhirnya, kalau aku diam, aku yang hancur. Ibu terdiam, tidak memeluk, tidak menolak, hanya diam. Setelah ia pergi, aku duduk lama di lantai, punggung bersandar ke dinding. Aku sadar, tawaran damai itu bukan jalan keluar melainkan pintu untuk mengubur diriku sendiri hidup-hidup. Aku menelepon Rizky, mereka minta aku menyerah. Kataku, Rizky terdiam sejenak. Dan jawaban kamu, aku menutup mata. Aku butuh waktu. Waktu itu mahal. Dan setiap detiknya, tekanannya makin kuat. Karena aku tahu, setelah ini, mereka tidak akan lagi menawarkan damai. Mereka akan menaikkan taruhannya. Dan aku harus memilih menyelamatkan citra keluarga. Atau menyelamatkan diriku sendiri. Pilihan itu terdengar hitam putih. Tapi kenyataannya abu-abu yang melelahkan. Setiap pagi aku bangun dengan rasa bersalah yang tidak tahu harus kutujukan ke siapa. Ke diriku, karena melawan, atau ke mereka, karena memaksaku memilih. Tekanan datang bertubi-tubi, tapi dengan wajah yang ramah. Ibu mengirim pesan berisi ayat dan nasihat tentang kesabaran. Ayah menelpon singkat, menanyakan pekerjaanku, seolah masalah ini hanya badai kecil yang akan berlalu jika diabaikan. Delina mengunggah foto kebersamaan keluarga, tanpaku dengan keterangan manis tentang menjaga keutuhan. Aku membaca semuanya sambil bertanya-tanya, apakah aku yang egois? Mulyana semakin sering muncul di hidupku, tapi tidak untuk memperbaiki apapun. Ia datang dengan logika. Kalau kamu terus begini, katanya suatu sore, orang-orang akan cap kamu bermasalah. Aku cuma enggak mau kamu nyesel. Aku menatapnya. Atau kamu enggak mau aku bicara? Ia tersenyum tipis. Kamu terlalu keras kepala. Kata itu menempel di kepalaku. Malamnya, aku membacanya berulang-ulang sampai berubah menjadi suara di dalam diriku sendiri. Aku mulai ragu pada ingatanku, pada perasaanku, pada penilaianku. Aku meninjau ulang pesan-pesan lama. Kejadian-kejadian kecil, mencoba memastikan aku tidak berlebihan. Setiap kali aku menemukan sesuatu yang janggal, suara lain menyela. Mungkin kamu salah paham, aku hampir menyerah. Hingga suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tadi kenal. Kalau mau tahu siapa yang berbohong, periksa tanggal 14 Januari. Jangan percaya siapapun. Tanganku gemetar. Tanggal itu, malam makan keluarga. Malam tatap pandang singkat yang dulu kuabaikan. Aku menelusuri kembali galeri ponselku. Foto-foto, metadata, waktu, lokasi. Ada satu foto Delina yang diambil pukul 22,47 bukan di rumah orang tua,
tapi di tempat yang sangat kukenal, parkiran apartemenku. Kepalaku berdenyut. Dunia seperti berhenti sejenak, lalu bergerak terlalu cepat. Aku ingin menutup ponsel dan melupakan semuanya. Aku ingin kembali menjadi Indah yang tenang, yang percaya, yang tidak perlu melawan siapapun. Tapi bukti kecil itu berdiri diam, menantang. Aku menelepon Rizky. Aku hampir menyerah. Kataku jujur, mereka bikin aku merasa salah hanya karena bertanya. Kalau kamu menyerah sekarang, jawabnya pelan, kamu akan hidup dengan pertanyaan yang sama seumur hidup. Aku menatap langit dari jendela apartemen. Abu-abu, seperti hatiku. Aku sadar, mereka sengaja membuatku ragu. Karena orang yang ragu mudah diarahkan, mudah disalahkan, mudah diam. Dan disitulah aku akhirnya mengerti. Keraguan ini bukan tanda aku lemah, ini tanda aku sedang berdiri di ambang kebenaran. Aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku berhenti berharap mereka jujur. Aku memilih diam-diam yang bekerja. Pagi itu, aku menyeduh kopi tanpa gula dan membuka laptop. Menata folder demi folder seperti seseorang yang sedang membangun ulang hidupnya dari serpihan kecil. Aku mulai dari tanggal-tanggal, jam, tempat. Pesan Delina yang katanya dikirim dari rumah orang tua. Tapi waktunya beririsan dengan lokasi yang tidak masuk akal. Riwayat perjalanan Mulyana yang tidak pernah ia ceritakan. Panggilan yang terlewat saat mereka sedang bersama keluarga. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri sebagai bukti. Tapi ketika kususun, pola itu muncul rapi, konsisten, dan menyakitkan. Aku menemukan satu hal yang membuatku berhenti bernapas. Sebuah pesan lama dari Mulyana yang kukira telah kuhapus. Isinya pendek, nyaris tak berarti kecuali satu detail kecil. Nama panggilan yang bukan milikku. Nama panggilan yang hanya Delina gunakan. Tanganku gemetar. Aku menutup laptop sejenak, menempelkan telapak tangan ke dada. Ada rasa duka yang datang bersamaan dengan kejelasan duka karena apa yang kucari ternyata benar. Siang itu, Delina menghubungiku. Nadanya ringan, seolah tidak ada yang berubah. MBA, kamu baik-baik saja? Kok susah dihubungi? Aku menjawab pelan, menjaga suaraku tetap rata. Aku lagi banyak kerjaan. Oh, katanya, Mas Mulyana juga sibuk. Kalian sama-sama capek. Ya, kalimat itu bukan perhatian. Itu pengingat bahwa mereka masih mengatur panggung. Malamnya, Mulyana datang ke apartemen. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah khawatir yang terlatih. Aku dengar kamu ke bank lagi, katanya. Aku menatapnya. Kamu dengar dari siapa? Ia tersenyum. Semua orang khawatir sama kamu. Aku mengangguk. Aku juga. Ia mencoba memelukku. Aku mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, jarak itu terasa aman. Kamu makin berubah, katanya pelan. Aku cuma berhenti dibohongi, jawabku. Wajahnya menegang sesaat sepersekian detik yang tak sempat ia sembunyikan. Lalu ia kembali tenang. Kamu gak punya bukti. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Seperti tali yang suatu hari akan menjeratnya sendiri. Setelah ia pergi, aku mengirim pesan singkat pada Rizky. Aku hampir selesai. Ia membalas cepat. Jaga dirimu. Saat potongan menyatu, mereka akan bereaksi. Aku menatap jendela. Lampu kota berkelip seperti saksi yang tidak pernah bicara. Di dalam diriku, ketenangan aneh mulai tumbuh, ketenangan orang yang akhirnya tahu apa yang sedang dihadapinya. Aku tahu, langkah berikutnya akan membawa semuanya ke titik yang tidak bisa ditarik kembali. Dan aku tahu, setelah ini, mereka tidak akan hanya membela diri, mereka akan menyerang. Dan aku tidak perlu menunggu lama untuk membuktikannya. Pagi itu, sebelum aku sempat menyusun langkah berikutnya, ponselku berdering tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi. Dari keluarga, dari kerabat, dari orang-orang yang jarang menghubungiku. Tapi kini merasa berhak bertanya, Indah, ini benar. Kamu kenapa mempermalukan calon suamimu? Masalah keluarga kok dibawa kemana-mana? Aku membuka satu pesan dengan tangan gemetar. Dari ibuku, Mama kecewa. Dua kata itu terasa lebih berat daripada tuduhan apapun. Aku menghirup napas panjang dan membuka media sosial. Di sana,
Delina menulis unggahan panjang rapi, penuh empati, dan menyayat. Ia tidak menyebut namaku. Ia tidak menuduh langsung. Ia hanya bercerita tentang seorang kakak yang sedang tertekan. Tentang kesalahpahaman menjelang pernikahan. Tentang niat baik yang disalahartikan. Komentar mengalir deras. Simpati untuknya. Kekhawatiran palsu untukku. Aku menutup layar. Dunia terasa miring. Tak lama kemudian, Mulyana datang tanpa kabar. Ia duduk di hadapanku dengan wajah yang kukenal, tapi kini terasa asing. Kamu mulai melibatkan orang lain. Katanya dingin. Kamu yang lebih dulu melibatkan semua orang. Jawabku. Ia tersenyum tipis. Kamu sudah kelewatan. Aku mengeluarkan ponsel. Menunjukkan potongan-potongan yang kususun. Tanggal, pesan, waktu. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menyodorkannya. Satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia terdiam lama. Lalu ia tertawa kecil. Itu nggak cukup. Kalimat itu menjatuhkanku ke dasar kesadaran yang paling pahit. Kamu pikir orang akan percaya siapa? Lanjutnya, kamu atau aku? Sore itu, keluarga berkumpul tanpa aku. Aku tahu karena Delina mengunggah foto lagi-lagi tanpa namaku. Aku datang ke rumah orang tua dengan niat bicara baik-baik. Tapi pintu itu tidak benar-benar terbuka untukku. Ayah berkata singkat, kamu bikin suasana panas. Ibu menangis, memintaku berhenti. Delina menatapku dengan mata berkaca-kaca, memainkan perannya dengan sempurna. MBA, kenapa sih Jeti begini? Aku berdiri di sana, di ruang yang dulu selalu terasa aman, dan menyadari sesuatu yang membuat kakiku lemas. Aku telah kehilangan tempat berpijak. Malamnya, aku pulang ke apartemen yang terasa terlalu sunyi. Undangan pernikahan yang belum dicetak kini tak lagi berarti. Rencana masa depan runtuh tanpa suara. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar menangis. Bukan karena aku salah, melainkan karena aku tahu aku benar. Dan itu justru membuatku sendirian. Rizky datang tanpa diminta. Ia duduk di sampingku. Tidak berkata apa-apa. Aku kehilangan semuanya. Kataku parau. Ia menatapku lama. Belum, kamu masih punya dirimu. Aku memejamkan mata. Di titik ini, semua jalanku buntu. Semua usahaku dipelintir. Semua suaraku dibungkam. Dan di tengah reruntuhan itu, satu pikiran mengeras di kepalaku. Jika ini harga dari kebenaran, maka aku harus siap membayar yang paling mahal. Harga itu datang keesokan harinya, tanpa peringatan. Dibungkus rapi dengan kata keluarga. Ayah memintaku pulang, bukan untuk bicara tapi untuk mendengar. Aku duduk di ruang tamu rumah masa kecilku, tempat aku dulu merasa aman. Kini, udara di dalamnya terasa berat, seperti penuh kata-kata yang tak diucapkan. Kami sudah sepakat, kata ayah akhirnya. Suaranya datar. Masalah ini harus dihentikan. Ibu menatapku dengan mata sembab. Delina duduk di sampingnya, kepala tertunduk, memainkan peran korban dengan sempurna. Mulyana tidak hadir, tapi bayangannya memenuhi ruangan. Kamu tarik semua tuduhanmu. Lanjut ayah. Kita lanjutkan rencana pernikahan. Atau ia berhenti, menarik napas. Atau kamu keluar dari rumah ini. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Aku menatap mereka satu persatu. Ini bukan tuduhan, kataku lirih. Ini kenyataan. Ibu menangis. Indah, jangan keras. Mama nggak sanggup lihat keluarga kita hancur. Delina mendekat, memegang tanganku. MBA, aku mohon. Demi mama, tanganku dingin. Aku menariknya perlahan. Untuk pertama kalinya, sentuhan itu terasa asing bahkan menjijikan. Bukan karena benci, tapi karena kebohongan yang menempel di dalamnya. Jeti, kataku dengan suara bergetar. Aku harus mengorbankan diriku supaya semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu jawabannya. Aku berdiri. Kakiku lemas, tapi aku memaksa tegak. Kalau itu pilihannya, kataku pelan. Aku pilih diriku. Ibu terisak. Ayah memalingkan wajah. Delina menangis kali ini lebih keras, lebih dramatis.
Tapi aku sudah tidak bisa membedakan mana air mata yang jujur dan mana yang tidak. Aku melangkah keluar rumah dengan satu tas kecil. Tidak ada yang mengejarku. Pintu tertutup di belakangku. Dan bersama itu, satu bab hidupku ikut tertutup. Malamnya, aku duduk di apartemen kosong, menatap dinding. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dunia seolah sepakat mengasingkanku. Aku menelepon Rizky. Mereka memilih, kataku, dan kamu juga. Jawabnya pelan. Itu keberanian. Aku menutup mata. Keberanian itu terasa seperti kesepian yang panjang. Di titik ini, aku tahu tidak ada jalan tengah. Tidak ada kompromi. Tidak ada damai palsu. Yang tersisa hanya satu langkah terakhir, langkah yang akan menentukan apakah aku akan benar-benar bebas atau hancur selamanya. Dan besok, aku harus mengambil langkah itu. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang semalam ku bawa pergi dari rumah orang tuaku. Isinya bukan banyak, beberapa pakaian, dokumen, dan sisa-sisa hidup yang berhasil ku selamatkan. Aku mandi lama, seolah ingin membersihkan rasa bersalah yang menempel di kulitku. Tapi rasa itu tidak hilang. Ia ikut bersamaku. Diam. Berat. Siang itu, aku menemui seorang penasihat hukum. Ruangan kecil, dingin, dan terlalu terang. Aku menceritakan semuanya tanpa drama. Tanpa air mata. Hanya urutan kejadian yang rapi. Fakta yang sudah kususun. Pilihan yang ingin kuambil. Kamu sadar? Katanya pelan setelah aku selesai. Langkah ini akan memperburuk hubungan keluargamu. Aku mengangguk. Saya tahu, kamu juga sadar. Ini bisa menyeret banyak orang. Aku menarik napas. Saya juga tahu. Ia menatapku lama. Dan kamu tetap mau lanjut? Aku menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahku. Saya mau berhenti dibohongi. Itu saja. Keluar dari gedung itu, kakiku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa kembali. Aku mengirim satu pesan singkat ke keluarga. Aku tidak akan menarik ucapanku. Aku memilih jujur. Meski sendirian, tidak ada balasan. Sore harinya, Mulyana datang ke apartemenku. Wajahnya tidak lagi lembut, tidak lagi sabar. Ia berdiri di depan pintu seperti orang yang kehilangan kendali. Kamu nekat, katanya tanpa basa-basi. Aku jujur. Jawabku, kamu akan menyesal. Ucapnya dingin. Kamu pikir kamu menang? Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku tidak sedang bertanding. Ia tertawa singkat. Pahit, kamu sudah kehilangan keluarga. Setelah ini, kamu akan kehilangan segalanya. Ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Malam itu, Delina menelepon. Berkali-kali. Aku mengangkat di panggilan terakhir. Kenapa kamu tega sama aku? Katanya sambil terisak. Aku adikmu. Aku memejamkan mata. Justru karena itu, ia terdiam. Lalu suaranya berubah dingin. Kamu sudah memilih. Iya, kataku pelan. Aku memilih berhenti, menutup mata. Telepon terputus. Aku duduk lama di ruang tamu, memeluk lutut. Rasa kehilangan datang bergelombang. Aku kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan masa depan yang pernah kurencanakan dengan penuh harap. Rizky datang malam itu. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di hadapanku, menyodorkan segelas air. Kamu tidak sendirian, katanya. Aku tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Aku tahu, tapi rasanya tetap sepi. Ia mengangguk. Sepi itu sementara. Harga dari jujur memang mahal. Aku menatap jendela. Di luar, kota tetap hidup. Lampu-lampu menyala, seolah tidak ada yang runtuh. Di dalam diriku, semuanya sudah runtuh. Dan dari puing-puing itulah, aku berdiri tanpa keluarga, tanpa tunangan, tanpa topeng. Hanya satu hal yang masih kupunya. Diriku sendiri. Hanya itu yang tersisa saat aku terbangun pagi itu, tanpa keluarga yang menyapaku, tanpa tunangan yang menunggu, tanpa rumah yang bisa kusebut tempat pulang. Apartemen ini terasa lebih sempit dari biasanya. Seolah dinding-dindingnya ikut menilai keputusanku.
Hari-hariku berubah menjadi sunyi yang panjang. Tidak ada pesan dari ibu, tidak ada telepon dari ayah. Nama Delina menghilang dari hidupku. Seakan aku tak pernah menjadi kakaknya. Media sosial mereka kembali normal tertawa. Berkumpul. Seolah badai yang menelanku tak pernah ada. Dan aku seperti catatan kaki yang sengaja dihapus. Di kantor, aku mengajukan cuti. Bukan karena lemah tapi karena aku kehabisan tenaga untuk berpura-pura baik-baik saja. Setiap kali aku menutup mata, wajah-wajah itu muncul. Ayah yang memilih diam. Ibu yang menangis tanpa memelukku. Delina yang menatapku seolah aku pengkhianat. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan mereka. Yang paling menyakitkan adalah disalahpahami oleh orang-orang yang paling mengenalku. Suatu sore, aku duduk sendirian di bangku taman dekat apartemen. Angin bertiup pelan, membawa suara kota yang terasa jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri untuk pertama kalinya dengan jujur. Apakah aku salah? Pertanyaan itu berbahaya. Ia menggali luka yang belum sembuh. Ia membuatku ingin menyerah, menarik kembali semuanya. Meminta maaf meski aku tidak salah. Dan mungkin aku hampir melakukannya. Hingga sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang tidak kusimpan. Aku lihat kamu sendirian sekarang. Mereka pikir kamu sudah selesai. Pesan berikutnya menyusul. Jangan berhenti. Yang kamu cari hampir terlihat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdegup lebih cepat bukan karena takut. Tapi karena satu perasaan yang lama hilang mulai kembali. Harapan. Malamnya, Rizky datang membawa makanan sederhana. Ia duduk di lantai bersamaku. Tanpa bicara lama. Mereka pikir kamu kalah. Katanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. Kadang aku juga mikir begitu. Ia menatapku tegas. Orang yang kalah tidak berdiri sendirian dengan jujur. Mereka yang kalah biasanya bersembunyi. Aku terdiam. Ada orang-orang, lanjutnya, yang baru berani bicara setelah kamu berani berdiri. Dan mereka sedang memperhatikan. Kalimat itu menyalakan sesuatu di dadaku. Pelan, tapi pasti. Malam itu, aku membuka kembali semua catatanku. Semua potongan, semua pesan. Aku menyadari satu hal yang selama ini luput. Aku tidak sendirian seperti yang mereka kira. Aku hanya sedang disingkirkan sementara agar terlihat lemah. Dan tepat di saat mereka mengira aku sudah jatuh dan tak akan bangkit lagi, aku mengambil napas panjang dan membuat keputusan terakhir di dalam hatiku. Aku tidak akan mundur. Bukan sekarang. Bukan setelah semua ini. Karena jika aku berhenti di titik ini, maka semua rasa sakit itu benar-benar sia-sia. Keputusan itu tidak datang bersama amarah atau tangisan. Ia datang tenang, terlalu tenang seperti laut sebelum badai. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Merapikan rambut, mengenakan pakaian kerja, dan menatap cermin dengan wajah yang tidak lagi memohon pengertian siapapun. Aku kembali bekerja di kantor. Aku meminta pertemuan dengan atasan. Aku membawa catatan rapi, menjelaskan kondisiku tanpa drama, tidak menyalahkan siapapun, tidak mencari simpati. Aku hanya meminta satu hal, ruang untuk bekerja dengan profesionalisme yang selama ini kujaga. Atasanku menatapku lama, lalu berkata, kami menilai dari kinerja, dan kinerjamu selalu baik. Kalimat itu sederhana, tapi menyelamatkanku dari keraguan yang nyaris menenggelamkanku. Di luar, aku mulai menata ulang hidupku. Aku memindahkan beberapa urusan penting ke namaku sendiri. Aku mengamankan dokumen. Aku menyusun ulang rencana yang dulu kusebut masa depan bersama menjadi masa depan pribadiku. Tidak ada yang dramatis dari proses itu. Justru di sanalah kekuatannya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar datang bukan dari keluargaku, melainkan dari orang lain. Mulyana mulai gelisah. Delina mulai jarang muncul. Unggahan-unggahan manis mereka berkurang, digantikan keheningan yang janggal. Mereka menungguku meledak, menungguku menuduh, menungguku memohon. Dan aku tidak melakukan satupun. Rizky memperhatikanku dengan senyum kecil saat kami bertemu di kedai kopi yang sama. Kamu berubah, katanya. Aku pulih, jawabku. Ia mengangguk.
Itu lebih berbahaya bagi orang yang ingin menjatuhkanmu. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari Mulyana. Kita bisa bicara baik-baik, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan. Hanya ajakan untuk kembali ke panggung lama. Aku membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Malamnya, aku menulis satu halaman baru di buku catatanku, bukan tentang bukti, bukan tentang mereka, melainkan tentang diriku. Apa yang kuinginkan, apa yang kuterima, dan apa yang tidak akan kutoleransi lagi. Di sanalah aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Aku tidak perlu menjatuhkan mereka untuk berdiri. Aku hanya perlu berdiri dengan utuh. Dan ketika aku berhenti berteriak, berhenti membela diri, berhenti mengejar pengakuan, aku menjadi cermin yang tak mereka inginkan. Karena di dalam diamku, kebenaran mulai terlihat. Aku tidak lagi menjelaskan apapun pada siapapun. Aku bekerja, pulang, tidur, dan bangun dengan ritme baru, ritme yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Anehnya, justru di saat aku berhenti berbicara, orang-orang mulai bertanya. Pertanyaan itu datang pelan-pelan. Rekan kerja yang dulu menjaga jarak kini menyapaku kembali. Seorang kerabat menghubungiku diam-diam, menanyakan kabarku tanpa menghakimi. Ada jeda kecil dalam suara mereka, jeda orang yang mulai ragu pada cerita yang selama ini mereka telan bulat-bulat. Lalu satu pagi, kabar itu datang. Seorang kenalan keluarga menelepon. Suaranya diturunkan. Indah, aku cuma mau bilang, ada yang janggal. Ia tidak menyebut nama. Tidak perlu. Aku tahu kemana arah kalimat itu. Ia bercerita singkat tentang potongan yang tak sengaja terlihat, tentang kebetulan yang terlalu sering, tentang sikap Delina dan Mulyana yang tak lagi rapi seperti dulu. Aku menutup telepon dengan tangan dingin, tapi hati tenang, bukan puas, bukan lega, hanya tenang seperti orang yang akhirnya melihat matahari muncul tepat di tempat yang ia yakini. Beberapa hari kemudian, ibu mengirim pesan singkat. Satu kalimat, "Kamu baik-baik saja?" Aku menatap layar lama. Tidak ada tuduhan di sana. Tidak ada perintah. Hanya pertanyaan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menjawab jujur. Aku sedang belajar baik-baik saja, Bu. Tidak ada balasan hari itu. Tapi pesan itu sendiri sudah cukup. Ia membuka celah kecil letakan di dinding yang dulu tertutup rapat. Di sisi lain, Mulyana semakin sering mencoba menghubungiku. Pesannya berubah nada dari mengatur menjadi memohon. Dari percaya diri menjadi tergesa. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu. Rizky menyadarinya saat kami bertemu. Mereka kehilangan kendali, katanya pelan. Dan itu membuat orang lain mulai melihat. Aku mengangguk. Aku tidak ingin mereka hancur. Rizky tersenyum tipis. Kebenaran tidak menghancurkan. Kebohongan yang terlalu lama disimpanlah yang melakukannya. Sore itu, aku berjalan sendirian di trotoar, menikmati langkah kakiku sendiri. Tidak ada rasa dikejar, tidak ada rasa dikepung. Hanya ruang dan waktu yang bekerja untukku. Aku tahu, ini belum selesai. Masih ada jarak yang harus ditempuh. Masih ada luka yang belum benar-benar kering. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ujung jalan. Dan aku melangkah ke sana tanpa menoleh. Hari-hariku tidak lagi dipenuhi pertanyaan tentang mengapa. Aku berhenti menghitung siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang kulakukan hanyalah hidup secara utuh, secara jujur, tanpa sandiwara. Disitulah aku menemukan ketenangan yang tidak pernah bisa mereka berikan. Kabar itu akhirnya sampai juga kepadaku. Tanpa aku mencarinya, rencana pernikahan itu resmi dibatalkan. Alasannya beragam, katanya tidak cocok. Katanya ada kesalahpahaman. Katanya butuh waktu. Tidak ada yang menyebut namaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu meluruskan apapun. Delina menghilang dari lingkaran ramai. Unggahan-unggahannya berhenti. Nama Mulyana tak lagi disebut dengan nada yakin. Orang-orang mulai menyimpulkan sendiri. Dan aku membiarkan mereka. Sore itu, ibu datang ke apartemenku. Tidak membawa ceramah, tidak membawa tuntutan. Ia berdiri di ambang pintu, ragu seperti orang yang takut ditolak. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk berhadapan lama tanpa bicara.
Lalu ibu berkata lirih, "Mama salah." Dua kata itu terasa seperti hujan setelah kemarau panjang. Tidak menyelesaikan segalanya, tapi cukup untuk membuat napasku kembali normal. Ada banyak hal yang belum Mama fahami. Lanjutnya, tapi Mama tahu satu hal. Kamu tidak bohong. Aku menahan air mata. Aku tidak memeluknya. Tidak juga menjauh. Aku hanya duduk, menerima tanpa tuntutan balasan. Beberapa hari kemudian, ayah menghubungiku. Singkat, kaku, tapi jujur. Itu sudah cukup untuk saat ini. Tentang Delina. Aku tidak lagi menunggu apapun. Tentang Mulyana. Aku tidak lagi menyimpan amarah. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dan aku memilih tidak ikut di sana. Rizky menjemputku malam itu. Kami makan sederhana, tertawa kecil, membicarakan hal-hal ringan. Tidak ada janji besar. Tidak ada pengakuan dramatis. Hanya kehadiran yang konsisten, hal yang dulu tidak kusadari nilainya. Kamu kelihatan damai. Katanya, aku tidak menang. Jawabku, aku selesai. Ia tersenyum. Itu jauh lebih sulit. Aku pulang dengan hati yang ringan. Di balkon apartemen, aku memandang kota yang sama. Tapi dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan. Tidak ada lagi keinginan membalas. Aku menyadari sesuatu yang menjadi akhir yang sesungguhnya. Aku tidak perlu balasan untuk merasa menang. Aku hanya perlu tidak lagi terikat. Kalimat itu tinggal bersamaku lebih lama dari yang kuduga. Ia tidak muncul sebagai penghiburan, melainkan sebagai pelajaran yang pahit, pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah kehilangan segalanya. Aku kembali menjalani hidup yang sederhana. Bangun pagi, bekerja, pulang, membaca buku, sesekali bertemu orang-orang yang benar-benar melihatku apa adanya. Tidak ada lagi peran yang harus kumainkan. Tidak ada lagi topeng sebagai anak sulung yang selalu mengalah. Tunangan yang selalu percaya. Kakak yang selalu memaafkan. Aku lelah menjadi kuat demi orang lain. Sekarang, aku kuat demi diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk sendirian di kafe kecil dekat kantor. Di sana, tanpa sengaja aku mendengar dua orang berbincang tentang pengkhianatan, tentang pasangan, tentang keluarga, tentang kepercayaan yang disalahgunakan. Aku tidak ikut bicara. Aku hanya mendengarkan dan menyadari sesuatu yang membuat dadaku hangat. Aku tidak sendirian di dunia ini. Banyak orang terluka bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tulus di tempat yang salah. Dan tidak ada yang salah dengan ketulusan, yang salah adalah orang-orang yang memanfaatkannya. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatanku. Bukan tentang Delina, bukan tentang Mulyana, tapi tentang diriku yang dulu indah, yang selalu percaya bahwa hubungan harus dipertahankan apapun harganya. Aku menulis satu kalimat untuknya. Kamu tidak salah karena percaya. Kamu hanya terlambat berhenti. Keluargaku perlahan kembali hadir. Tapi dengan jarak yang baru. Tidak sehangat dulu, tidak seutuh dulu. Dan aku menerima itu. Karena kedewasaan bukan tentang kembali seperti semula, melainkan tahu batas yang sehat. Tentang adikku, aku berhenti berharap ia akan berubah menjadi sosok yang kukenal dulu. Aku belajar menerima bahwa tidak semua hubungan harus diperbaiki. Ada yang cukup dilepaskan. Dan dari semua yang terjadi, satu hal paling mahal yang kupelajari adalah ini. Pengkhianatan tidak datang untuk menghancurkan, ia datang untuk membebaskan. Membebaskanku dari kepercayaan buta. Membebaskanku dari hubungan yang timpang. Membebaskanku untuk memilih diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Pemahaman itu tidak serta-merta membuat hidupku ringan. Memaafkan ternyata bukan tentang melupakan, melainkan tentang berhenti membawa beban yang tidak lagi perlu kupikul. Aku belajar bahwa memaafkan bisa dilakukan dari jarak jauh, tanpa pelukan, tanpa pertemuan, tanpa kata kita. Suatu hari, Delina mengirim pesan pendek, canggung. Aku minta maaf kalau aku menyakiti kamu. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengakuan penuh. Hanya kalimat aman yang tidak berani menyentuh inti luka. Aku membaca pesan itu lama. Aku bisa membalas, aku bisa bertanya, aku bisa menuntut. Tapi aku memilih diam. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku sudah selesai meminta kejujuran dari orang yang belum siap jujur. Memaafkan tidak selalu berarti membuka pintu kembali. Kadang, memaafkan berarti mengunci pintu dengan tenang. Beberapa minggu kemudian,
Aku bertemu ayah dan ibu di sebuah acara keluarga. Kami berbincang ringan, tertawa kecil, tidak membahas masa lalu. Ada jarak, tapi juga ada hormat yang baru, lebih jujur, lebih dewasa. Aku menyadari, keluarga tidak selalu tentang kedekatan tanpa batas. Kadang, keluarga adalah tentang saling mengerti batas satu sama lain. Rizky berjalan di sampingku malam itu saat kami pulang. Tidak menggenggam tanganku, tidak menjanjikan apapun. Ia hanya ada dan kehadirannya cukup. Kamu terlihat lega, katanya. Aku akhirnya berhenti berharap orang lain menjadi versi yang aku inginkan. Jawabku, dan itu melegakan. Aku menatap langit malam. Tidak ada lagi doa agar masa lalu berubah. Yang ada hanya doa agar aku tetap setia pada diriku sendiri. Karena aku tahu, maaf yang paling penting bukan untuk mereka melainkan untuk diriku yang dulu terlalu lama bertahan. Hari itu aku merayakan ulang tahunku dengan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada keluarga lengkap. Hanya beberapa orang terdekat, makan malam hangat, dan tawa yang tidak dipaksakan. Aku menatap lilin kecil di atas kue dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak membuat permohonan tentang cinta atau penerimaan. Aku hanya berharap satu hal, ketenangan yang jujur. Hidupku tidak sempurna, ada luka yang masih membekas. Ada kenangan yang sesekali datang tanpa diundang. Tapi aku tidak lagi lari darinya. Aku mengakuinya sebagai bagian dari perjalananku. Aku pernah dikhianati oleh adikku sendiri. Aku pernah ditinggalkan oleh orang yang hampir menjadi suamiku. Aku pernah disalahkan hanya karena memilih jujur. Namun aku juga pernah memilih diriku sendiri dan itulah titik baliknya. Jika ada yang membaca kisah ini dan merasa marah, sedih, atau tersayat, ketahuilah satu hal. Kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak lemah hanya karena kamu percaya. Yang membuatmu kuat adalah keberanian untuk berhenti ketika kepercayaan itu tidak lagi dijaga. Aku, Indah Kumaira, tidak kehilangan segalanya seperti yang mereka kira. Aku kehilangan ilusi. Aku kehilangan hubungan yang salah. Dan sebagai gantinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri utuh, sadar, dan tidak lagi bisa dikendalikan oleh kebohongan siapapun. Disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan kemenangan palsu, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri.